Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam majelis kita, dalam majelis I Love Monday, I Love Myself. Eh Agak lama ya kita nggak jumpa. Eh, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berkumpul lagi dalam majelis ini. Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang selalu kita rindukan. Majelis yang kita berharap kepada Allah sebagaimana kita dikumpulkan di majelis ini, kelak Allah juga akan mengumpulkan kita di dalam surganya nanti. Majelis yang dengan majelis ini mudah-mudahan menjadi salah satu di antara yang memudahkan langkah-langkah kita menuju surga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya kan di dalam sebuah jalan yang di dalamnya ada ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Dan insya Allah kita termasuk di antaranya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya Arsal Syah. Dan pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang ya mungkin tentang dunia orang tua ya. Tentang dunia orang tua sebagai sebuah tazkirah bagi kita, pengingat buat kita. eh, Terutama khususnya tentunya yang sudah menjadi orang tua. Baik itu orang tua lama ataupun orang tua baru. Baik orang tua yang anaknya sudah punya anak gitu, ataupun orang tua yang bahkan mungkin belum mempunyai anak. Tapi juga akan pasti ada manfaatnya bagi siapapun yang belum menjadi orang tua, karena kelak insya Allah pasti akan menjadi orang tua. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah wawasan gitu, sebuah ilmu yang menjadi bekalan kelak ketika dia sudah berkeluarga nantinya. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, satu tema saja atau satu eh, poin saja yang akan kita bahas gitu dengan segala keterbatasan waktunya. Saya ingin memulai dari surat Al-Baqarah ayat 131. Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala lahum idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Allah mengatakan di dalam ayat itu ketika Tuhan yang berfirman kepadanya, ya, yang dimaksud dengan kepadanya di sini adalah kepada Nabi Ibrahim. Jadi ayat ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Izqala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhan yang berkata kepada Ibrahim, aslim. Ya, aslim itu apa maknanya adalah tunduk dan patuh. Gitu. Jadi Allah berkata kepada Ibrahim, tunduk patuhlah. Qala, lalu Ibrahim berkata atau menjawab, aslam tuh, aku tunduk dan patuh ya Allah. Jadi eh, sebuah ungkapan eh, yang apa menjawab dari permintaan. Ya. Ketika Allah bukan permintaan tapi perintah. Ya, Allah memerintahkan kepada dia tunduk patuhlah. Ibrahim langsung menjawab, qala aslam ya, lirabbil alamin. Ya, aku tunduk dan patuh kepada ikan Rabbul Alamin, kepada pencipta alam semesta. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini sebenarnya eh, ingin apa menunjukkan tentang betapa Ibrahim alaihissalam itu adalah satu di antara hamba Allah yang memiliki ketaatan, kepatuhan yang sangat luar biasa. Makanya di dalam ayat lain disebut Inna Ibrahim kana eh, apa Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu kan seumpama atau seperti ummatan ya, qanitan lillah. Ya, dia seperti satu umat yang dia taat qanitan. Jadi
di antara kekhasan dari Nabi Ibrahim, ya, yang menjadi identitas dari Ibrahim alaihissalam adalah ketaatan. Ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketundukan dan kepatuhan dia kepada Allah itu bukan kaleng-kaleng gitu. Ya, ketundukan dan kepatuhannya bukan hanya di mulut, di lisan, tapi dibuktikan di dalam perbuatan. Dan kita pun tahu gitu. Kalau dalam konteks Idul Kurban misalnya, bagaimana ketika Allah juga memerintahkan Ibrahim melalui mimpi, ya, mimpi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Itu kan perintah yang bukan perintah sembarangan gitu. Bukan perintah yang ringan, perintah yang berat, suruh nyembelih anak. Lewat mimpi pula. Tapi kemudian eh, Ibrahim menunaikannya. Dia menunjukkan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah itu tanpa reserve. Gitu. Jadi nggak ada, kalau kondisi tertentu baru taat gitu. Kondisi lain antar dulu enggak. Ya, dalam setiap keadaan apapun dan bagaimanapun perintah itu. Dan sehingga ketika di ayat ini dikatakan idz qala lahu rabbuhu aslim, ya, ketika Allah atau Tuhannya berfirman kepadanya tunduk patuhlah, maka Ibrahim langsung menjawab aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada dengan Rob pencipta semesta alam. Inilah bekal seorang Ibrahim. Ya. Loh kan kita mau bahas tentang keorang tuaan, ya kan? Ya, ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita inilah bekal orang tua. Tidak ada bekal orang tua yang lebih baik, yang lebih besar selain daripada ketaatan, ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah? Karena ketaatan itulah yang nanti akan menjadi sumber kekuatan dia di dalam menghadapi perjalanan, ya kan, di dalam rumah tangganya. Ya, yang di dalam rumah tangga itu dia pasti akan mendapati begitu banyak hal-hal yang berbeda dengan yang dia pernah temui ketika dia masih sendirian. Kenapa? Karena setelah dia berumah tangga ada orang lain, ya kan, yaitu istrinya atau suaminya yang hadir di dalam hidupnya, maka pasti pengalamannya akan berbeda dibandingkan ketika dia sendirian. Apalagi ketika nanti sudah lahir seorang anak, maka akan ada pengalaman yang berbeda lagi. Dan pasti pengalaman itu lebih sulit dan lebih rumit dibandingkan ketika dia masih sendirian. Pasti lebih sulit dan lebih rumit. Dan tidak ada kekuatan yang bisa menguatkan seseorang dalam menghadapi semua tantangan-tantangan itu, kecuali ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia taat kepada Allah, maka disebutnya aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada pencipta alam semesta. Artinya apa? Bahwa Allah dengan apa istilahnya, bahwa dia pencipta alam semesta, maka dia memiliki segalanya. Dengan dia adalah pencipta alam semesta, maka tidak ada yang tidak mampu dilakukannya. Sehingga ketika kita membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan di dalam pengalaman hidup baru kita yang tidak mudah itu, maka Allah akan menjadi yang membantu, memudahkan dan meringankan dia dalam menghadapi semua tantangan. Karena dialah Rabbul Alamin. Dialah pencipta alam semesta. Dialah yang memiliki segala yang ada di alam semesta ini. Sehingga masalah apapun yang ada di alam semesta ini, dia pasti tahu. Masalah apapun yang ada di dalam semesta ini, dia pasti mampu. Ya kan? Dan seberat apapun permasalahan di alam semesta ini, ya, maka Allah pasti akan mampu, ya kan, untuk menyelesaikannya. Sehingga ketika seorang hamba itu tunduk patuh kepada pemilik alam semesta, maka saat dia mendapatkan hambatan, mendapatkan ujian, tantangan seberat apapun, dia akan
dibantu, dimudahkan oleh si pemilik alam semesta. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, sebelum kita berkeluarga, ya kan, jadilah manusia, jadilah orang, jadilah hamba yang memperkuat ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bekal paling besar. Tanpa kekuatan dari iman, ya kan, dan ketundukan kita kepada Allah, maka yang ringan saja jadi berat, apalagi yang berat. Tapi ketika kita punya bekal ketaatan, keimanan kepada Allah, maka yang berat saja jadi ringan, apalagi yang ringan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kemudian eh, apa namanya? Walaupun konteks ayat ini terkait dengan haji ya, namun secara umum dia bisa saja dimaknai, dipakai untuk dalam semua aspek. Ya kan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ayat ini konteksnya adalah ibadah haji. Gitu. Namun secara umum ya ayat ini sebenarnya menegaskan juga bahwa ya apapun bukan hanya haji urusannya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, ya kan, dan yang saat menghadapi itu kita butuh bekal, maka tidak ada bekal yang lebih baik selain daripada takwa. Dan takwa itu adalah salah satu bentuk ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV, lalu apa selanjutnya? Apa hubungannya dengan warisan orang tua? Nah, itu kita akan sambung setelah berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi ya. Tadi terkait dengan ketundukan dan kepatuhan seorang Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dia diperintahkan Allah, ya kan, qala, ya kan, ketika Allah mengatakan qala lahu apa idz qala lahu rabbuhu aslim, ya, ketika Allah memerintahkan kepadanya aslim, tunduk patuh, maka dia menjawab aslam tu li rabbil alamin. Ya. Nah, lalu di ayat berikutnya sahabat Asa TV di ayat 132, ya kan, disebutkan kembali wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ya, wawassa biha Ibrahim ya. Ibrahim itu mewasiatkan ya kan, ucapan tadi gitu ya, ucapan yang ketika dia ditanya dikatakan Allah aslim, lalu dia jawab aslam tu li rabbil alamin. Dia mewasiatkan ucapan tentang ketaatan, ketundukan, dan kepatuhannya kepada Allah itu, dia mewasiatkannya, mewariskannya kepada anak-anaknya. Wa Yaquba ya baniya. Begitu pula dengan Yakub. Kan Yakub itu termasuk anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Lalu kemudian Ishak punya anak Yakub. Nah, kemudian setelah disebutkan Ibrahim mewasiatkan kan
kalimat tentang ketundukan, ya kan, dan kepatuhannya kepada Allah. Atau dalam makna lain, kan aslim, ya artinya tunduk patuh itu Islam. Sehingga ini juga bisa menjadi hujjah bahwa ya Ibrahim itu seorang Muslim. Sebagaimana juga anak keturunannya pun dengan Yakub, ya kan, dengan Ishak, dengan Yakub juga seorang Muslim. Ya, dan Ibrahim mewariskan atau mewasiatkan keislaman itu kepada anak keturunannya. Nah, ketika disebutkan bahwa Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, maka kemudian dilanjutkan oleh Allah dengan kalimat wa yaqubu ya bani, ya, bahwa ucapan atau wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya itu tidak berhenti sampai pada Ismail dan Ishak, tapi terus berlanjut, ya kan, dari Ishak kepada Yakub. Sehingga eh, Yakub yang bukan anak melainkan cucu Ibrahim pun pastinya diwasiatkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Ishak, diwasiatkan kalimat yang sama, diwasiatkan ucapan yang sama oleh ayahnya Ishak, yaitu Ibrahim. Jadi Ibrahim mewasiatkan kepada Ishak, Ishak pasti mewasiatkan hal yang sama kepada anaknya, yaitu Yakub. Nah, begitu pula, ya kan, Yakub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Sehingga wasiat ini betul-betul menjadi wasiat yang turun-temurun, menjadi warisan abadi. Baik Islam itu sebagai sebuah agama atau Islam itu dalam makna ketundukan dan kepatuhan. Bahwa tunduk patuh itu menjadi wasiat abadi dari anak keturunannya Ibrahim alaihissalam. Ya. Sehingga ketika Allah mengatakan wa yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Yakub, ya kan, bukan ketika Yakub, ya kan, demikian pula Yakub, ya kan, di mana, ya kan, Nabi Ibrahim berkata, ya kan, jadi eh, perkataan ini adalah perkataan Nabi Ibrahim, kemudian, ya kan, disampaikan kepada anak-anaknya, dan kemudian menjadi perkataan anaknya, ya kan, Ishak, disampaikan kepada anaknya Yakub, dan tentunya menjadi perkataan anaknya juga, perkataan Yakub juga untuk anak-anaknya, ya kan, yang lainnya. Ya. Apa perkataan, implementasi dari perkataan yang aslim tadi? Disebutkan, ya, ya bani, ya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, kan, sesungguhnya Allah, kan, telah memilih, kan, agama ini bagimu. Ya, Allah telah memilih Islam bagi kalian. Ya. Allah telah memilih kalian untuk tunduk dan patuh kepadanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Innallaha astafa lakumuddin. Ya. Jadi warisan Islam itu adalah warisan abadi. Baik Islam sebagai sebuah agama maupun Islam dalam makna ketundukan dan kepatuhan. Diwariskan turun-temurun hingga hari ini untuk taat, untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjutkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah, ya kan, kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Inilah pesan abadi. Inilah wasiat abadi. Inilah sebaik-baik warisan orang tua kepada anaknya. Yaitu mewariskan tentang ketaatan, mewariskan tentang ketundukan, mewariskan tentang kepatuhan. Mewariskan Islam. Lalu kemudian sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di ayat 133-nya, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub, ya kan?
iz hadara Ya'qub al-mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'bud na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir, kata Allah, ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian, ketika ia berkata kepada anak-anaknya. Nah, jadi tadi Ibrahim, sekarang perkataan Ibrahim kepada anaknya, sekarang perkataan Yakub kepada anaknya, kan? Dan disampaikan ketika Nabi Yakub saat-saat sakaratul maut, menjelang kematian. Ketika ia berkata, izqala libanihi, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah, ya kan, sepeninggalku nanti. Itu pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anak. Ma ta'buduna min ba'di. Qalu, lalu anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu, ya kan, dan Tuhannya bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ishak, wa ilaha, ya kan, wahidan, ya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya. Wa Ishak ilahan wahidan, ya. Jadi kami akan menyembah Tuhanmu, ya, dan Tuhan kalau diterjemahan itu nenek moyang gitu. Karena memang kan Yakub itu kan jatuhnya bukan ayah, ya kan. Menyembah nenek moyang Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, menyembah Tuhannya Ismail dan Tuhannya Ishak, ilahan wahidan, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, wa nahnu lahu, dan kami, ya kan, hanya tunduk patuh, ya kan, kepadanya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kalimat di ayat 133 ini menarik, ya. Kenapa menarik? Kita sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi ya. Nanggung tadi ya. Ya, sengaja digantung memang biar tetap stay tune. Baik, masih bersama saya Aras Alsyah dalam I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, tadi di ayat 133 ya. Am kuntum syuhada idza hadara Ya'qub al-maut, ya kan? Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian, iz qala li banihi, yaitu ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, ya kan, sepeninggalku nanti. Lalu anak-anak Nabi Yakub berkata, qalu na'budu ilahaka. Ya. Qalu na'budu ilahaka. Mereka berkata, na'budu ilahaka. Ketika ditanya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu. Sebenarnya sahabat Asa TV, secara bahasa, secara kalimat, sebenarnya bisa saja ayat ini misalnya disebutkan qalu na'budu ilallah. Mereka berkata, kami akan menyembah Allah. Karena apa? Karena hakikatnya
anak-anaknya Nabi Yakub juga sudah mengenal Allah sebagai Rabbul Alamin. Kenapa tidak disebut saja sebutan Allah itu? Qalu na'budu ilallah. Ya kan? Kami akan menyembah Allah. Tapi kenapa dipilih kalimat qalu na'budu ilahaka? Ya, kami akan menyembah Tuhanmu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kalimat ini menunjukkan tentang apa? Bahwa ketika disebutkan kami akan menyembah Tuhanmu, itu maknanya, ya kan, ketundukan, kepatuhan terhadap Allah itu adalah warisan dari orang tuanya. Hasil dari nasihat, didikan, wasiat orang tuanya kepada mereka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ketika disebutkan na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu. Ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara orang tua, Nabi Yakub sebagai orang tua, dengan anak-anaknya. Bahwa Nabi Yakub pernah mengajarkan, bahwa Nabi Yakub pernah mendidik anak-anaknya untuk menyembah Allah. Bahwa Nabi Yakub pernah mewariskan, mewasiatkan kepada anak-anaknya tentang Allah adalah Rabbul Alamin, Allah adalah ilahan wahidan. Satu-satunya yang patut untuk disembah dan diibadahi. Sebagai orang tua, Yakub menjalankan tugasnya, mendidik anaknya. Dan mendidik anak dengan mengenalkan Tuhannya. Itulah tugas orang tua yang utama. Sebelum dia mengajarkan yang lain, maka dia mengenalkan dulu Tuhannya. Mengajarkan tentang uluhiyatullah. Bahwa ini loh Tuhanmu dan kamu sembahlah dia. Dialah satu-satunya yang patut disembah. Itu diantara kenapa disunnahkan kepada kita pada saat anak kita baru lahir, kemudian diazankan di telinganya. Kenapa? Karena di dalam kalimat azan itu ada kalimat la ilaha illallah. Inilah yang kalau di dalam salah satu kitab tentang judulnya Tarbiyatul Islam Latif, pendidikan Islam untuk anak. Itu yang disebut dengan istilahnya mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Jadi proses pendidikan orang tua pertama kali kepada anaknya adalah dengan cara mentalkinkan. Jadi talkin itu bukan hanya orang mau mati gitu. Ya. Bahkan ketika dia baru lahir, dia ditalkin. Begitu dia mau mati, dia ditalkin. Dan talkinnya sama, yang ditalkinkan itu sama. Ya. Mentalkin artinya membimbing. Ya. Ya. Dibimbing dengan satu ajaran, satu kalimat yang sama. La ilaha illallah. Itulah proses pendidikan pertama kali yang dilakukan orang tua kepada anaknya. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah, patut diibadahi kecuali Allah. Maka ketika nanti dalam perjalanan hidupnya anak kita ajarkan, ya kan, kita bimbing dia untuk menyembah Allah, dia tidak asing dengan kalimat itu. Dia tidak asing dengan Allah. Karena dari sejak awal dia lahir di muka bumi, yang kalimat pertama yang didengar oleh telinganya adalah kalimat Allah. Kalimat untuk mengibadahi, untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Yakub kan telah mendidik anaknya dengan kalimat itu. Dan pesan yang disampaikan Yakub kepada anaknya sampai. Sehingga anaknya ketika ditanya menjelang ayahnya wafat, dia hanya mengulang apa yang pernah disampaikan ayahnya. Ya, aku sih akan nyembah sebagaimana yang ayah sembah, sebagaimana ayah pernah ajarkan kami. Berarti pesan yang disampaikan Nabi Yakub sebagai orang tua, dia mendidik anaknya, pesan itu diterima oleh anaknya dengan baik. Sehingga itu menjadi jawaban mereka ketika ditanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika bicara tentang bagaimana agar pesan itu sampai dan diterima, nah nanti kita di situ bicara bab tentang metode pendidikan. Metode pendidikan kepada
baik yang pedagogi ataupun andragogi. Bagaimana menjadi orang tua yang efektif, ya kan? Sehingga apapun yang diwariskan oleh orang tua, ya, diwasiatkan menjadi nilai-nilai orang tua, tetap menjadi nilai-nilai anak-anaknya, dan itu abadi, terus berjalan turun-temurun. Nah, itu babnya bab lain. Tapi bahwa ayat ketika anak-anak Nabi Yakub mengatakan na'budu ilahaka, menunjukkan Nabi Yakub menjalankan tugasnya sebagai orang tua, tugas yang paling utama, yaitu mengenalkan Tuhan yang patut disembah kepada anak-anaknya. Dan pesan itu terdeliver dengan baik, sehingga anaknya pun mengatakan, aku akan menyembah Tuhan. Itu di antara hikmah, kenapa tidak disebut na'budu ilallah. Karena kalau kami akan menyembah Allah, eh, pesan tentang dijalankannya peran orang tua mendidik gitu, ya kan, pesan yang disampaikan lalu diterima dengan baik, yang menunjukkan kan ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak gitu. Ketika pesannya itu diterima dengan baik, bahkan dijalankan, bahkan menjadi misi bagi anak-anaknya di dalam hidupnya sepeninggal ayahnya, itu menunjukkan ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, ada kebersamaan yang cukup kuat. Lalu kemudian tidak selesai sampai na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Dan juga Tuhannya moyang kami Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Yakub, ya kan, bukan hanya mengajarkan tentang siapa yang patut disembah, tapi juga dia mengajarkan kepada anaknya, ya kan, bahwa moyang mereka, kakek mereka, paman mereka, adalah juga penyembah Tuhan yang sama. Mengenalkan Nabi Yakub mengenalkan kepada anak-anaknya tentang nasabnya ke atas gitu. Mengenalkan nasabnya ke atas kan berarti kan anak-anaknya kenal tuh, ya, anaknya Yakub kenal kakeknya yaitu Ishak, bahkan kenal Uyut ya, kenal bapak dari kakeknya yaitu Ibrahim. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, ini yang sederhana saja. Kalau kita lihat hari ini ya, kalau ditanya kita apa yang ke atasnya kita gitu, mungkin kita tahu nama orang tua kita, paling mentok nama kakek kita atau nama nenek kita. Tapi di atasnya lagi, banyak yang mungkin udah nggak tahu. Nah itu makanya di dalam di dalam bangsa Arab itu yang namanya nasab itu penting dan kuat sekali gitu. Jadi mengenal, ya kan, nasab ke atas dan ke bawah. Sehingga ketika dia mengenal bahwa yang diwariskan ayahnya adalah yang diwariskan oleh kakeknya, yang diwariskan oleh bapak dari kakeknya, kakek dari kakeknya, dan seterusnya. Ini semakin menguatkan bahwa inilah warisan orang tuaku. Ya, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Makanya kemudian penting bagi kita untuk mengajarkan anak kita, ya kan, bukan hanya mengenal tentang Allah, tapi juga mengenalkan bahwa bapakmu ini penyembah Allah juga. Kakekmu itu juga nyembah Allah. Sehingga ketika disebutkan tentang menyembah Allah, itu menjadi pride, menjadi kebanggaan keluarga. Karena inilah warisan yang paling besar dari keluarga. Ayahku tidak memberikan warisan harta, ya kan? Sebagaimana kakekku tidak memberikan warisan harta kepada ayahku. Tapi mereka tetap memberikan warisan. Dan warisan itu abadi terus sampai hari ini. Dan warisan itu adalah kalimat tentang Islam. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Seberapa baik kita mengenalkan Allah, Tuhan kita, kepada anak-anak kita. Dan sebagai penutup, sahabat Asatif, di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi pemimpin kaum muslimin ketika itu, ada seorang ayah yang datang mengadu kepada Amirul Mukminin tentang kenakalan bahkan kedurhakaan anaknya.
Lalu dia minta Amirul Mukminin menasihat. Lalu didatangkanlah anaknya, lalu sama Umar, kan, diajak ke satu tempat, lalu ditanya, ayahmu bercerita tentangmu, katanya kamu begini, 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 gitu. Anak itu hanya terdiam, hanya menunduk. Lalu Umar menasihati anak itu, kamu jangan begini, kamu nggak boleh begini, kamu harusnya begini. Banyak nasihat dari Umar. Anak itu hanya menunduk, kemudian dia bertanya, wahai Amirul Mukminin, boleh aku bertanya? Boleh. Adakah kewajiban seorang ayah terhadap anaknya? Lalu Umar mengatakan ada. Apa saja itu? Lalu Umar menyebutkan 3 hal. Kewajiban ayah terhadap anaknya. Yang pertama, seorang ayah itu wajib mencarikan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua, seorang ayah itu wajib memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya. Mohon maaf. Dan yang ketiga, seorang ayah itu wajib mengajarkan Quran kepada anak-anaknya. Ada 3 kewajiban seorang ayah kepada anaknya, kata Umar. Saya tidak akan bahas ini, nantilah suatu saat kita bahas ini. Tapi salah satu di antara pesan itu adalah seorang ayah itu wajib mengajarkan Quran kepada anak-anaknya. Kenapa Quran? Karena ketika diajarkan Quran, dia akan mengenal Tuhannya. Dia akan mengenal nabinya. Dia akan mengenal agamanya. Ketika diajarkan Tuhan, dia akan tahu siapa yang harus diibadahi, siapa yang harus diikuti, dan apa yang harus dipakai di dalam kehidupannya. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu akan terus dibawa oleh anaknya di dalam kehidupannya. Dan itu pula yang akan dia sampaikan kepada anaknya nanti. Nanti akan disampaikan kepada anaknya. Mengajarkan Quran berarti mengenalkan kepada Tuhannya yang disembahnya. Lalu sahabat Asatif, pertanyaan buat kita. Quran itu kan ada 28 huruf hijaiyah ya. Nah, dari 28 huruf hijaiyah itu, ada berapa huruf yang merupakan saham kita? Mungkin, oh, anak saya hafiz Quran, Ustaz. Anak saya pintar baca Quran. Pertanyaannya, dia pintar baca Quran yang ngajarin siapa? Kan gitu. Kalau 28 huruf itu adalah jariahnya guru TPA, gitu. Jariahnya guru di musola atau di sekolahnya, tidak ada satu huruf pun itu dari ayahnya, dari ibunya. Rugi sekali. Ya, sahabat saya. Alangkah ruginya. Sehingga setiap kali dia membaca Al-Quran, tidak ada satu huruf pun yang kemudian menjadi jariah kita. Karena apa? Karena kita yang mengajarkan huruf itu kepada dia. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Lebih daripada itu tadi, ketika kita mengajarkan Quran kepada mereka, kita sedang mengajarkan dia tentang Tuhannya. Kita sedang mengajak dia untuk mengibadahi Tuhannya. Dan kita sedang memesankan kepada dia, nak, jangan lupakan Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu, jangan kau mati kecuali dalam keadaan menyembah Tuhanmu, dan jangan kau biarkan anak cucumu, ya kan, mendapatkan wasiat kecuali wasiat yang ayah sampaikan kepadamu. Sahabat Asa TV, mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita. Jadi banyak orang bersibuk ria, ya kan, menyiapkan warisan untuk anak-anaknya berupa harta, berupa rumah, berupa tanah, berupa usaha bisnis. Itu tidak salah. Tapi kita tanya, sudahkah ya, kita menyiapkan warisan yang jauh lebih besar daripada itu? Sehingga ketika kita wafat nanti, kan, dia akan terus kan mengikuti apa yang kita wariskan. Sehingga di dalam surat At-Tur ayat 21, ini sebagai penutup, Allah mengatakan, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman yang anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka Allah akan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan mengumpulkan, menghimpun mereka dengan anak keturunannya di surga nanti. Sahabat Asa TV, bersama di dunia itu menyenangkan,
bersama di dunia itu penting, tapi bersama di surga itu sangat istimewa dan jauh jauh lebih menyenangkan dan membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.